Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Stadion baru AS Roma, sah menurut hukum. Proyek Stadion baru AS Roma terus memasuki fase krusial. Sambil menunggu sidang konfirmasi kepentingan publik yang dijadwalkan pada tanggal 13 Maret pukul 10 dan akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Roma Roberto Gualtieri, pembahasan teknis dan administratif kini bergulir di 6 komisi Dewan Kota, Urbanistika, Mobilita, Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio, dan Sport. Di tengah proses tersebut, mulai terkuak detail penting terkait aspek ekonomi proyek raksasa ini, khususnya mengenai besaran canone, biaya konsesi, yang harus dibayarkan Roma kepada pemerintah kota Roma. Angkanya adalah 66.000 euro per tahun selama 90 tahun. Sekilas angka itu mungkin terlihat kecil. Namun pihak Palazzo Senatorio menegaskan bahwa konteksnya berbeda dari sekadar sewa lahan biasa. Ini bukan konsesi untuk mengeksploitasi aset publik demi keuntungan langsung, melainkan bagian dari skema project financing yang memiliki keseimbangan ekonomi tersertifikasi dalam rencana keuangan resmi proyek. Perlu ditegaskan, lahan tersebut tetap menjadi milik komune di Roma. AS Roma hanya memperoleh hak guna permukaan, diritto di supervisi, selama 90 tahun untuk membangun dan mengelola stadion. Setelah periode itu berakhir, stadion akan sepenuhnya menjadi milik pemerintah kota. Selain membayar canone tahunan, Roma juga akan memberikan kontribusi dalam bentuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan area hijau, serta kontribusi tunai tambahan kontributo straordinario. Artinya, nilai ekonomi proyek tidak hanya tercermin dari angka 66 euro ribu per tahun semata. Pihak Urbanistika Capitolin menegaskan bahwa besaran canone tersebut sudah ditetapkan dalam studi kelayakan tahun 2023 dan tidak mengalami perubahan maupun pengurangan. Jumlah itu merupakan hasil dari keseimbangan finansial dalam skema project financing, di mana promotor proyek, dalam hal ini AS Roma, membangun infrastruktur tanpa menggunakan dana dari Roma Capitale. Total investasi yang direncanakan bahkan melampaui 1,3 miliar euro, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur olahraga terbesar di Italia dalam beberapa dekade terakhir. Dengan demikian, struktur proyek ini menegaskan 3 hal utama: tanah tetap milik kota, Roma membangun tanpa dana publik, dan pada akhir konsesi stadion akan menjadi aset penuh pemerintah kota Roma. Hampir dipinjamkan ke Genoa. Dari selangkah ke Genoa hingga melejit di era Gasperini. Di tengah kekecewaan usai gagal mengamankan kemenangan atas Juventus 3-3 setelah sempat unggul 3-1, salah satu sisi positif bagi Roma adalah performa gemilang Niccolò Pisili. Gelandang 21 tahun itu tampil sebagai starter dan menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Peran penting di lini tengah. Pisili bermain di belakang penyerang, berdampingan dengan Pellegrini dan Malen. Namun kontribusinya jauh melampaui peran ofensif semata. Tekanan tanpa henti, rajin turun membantu pertahanan, intensitas dan volume kerja tinggi. Bahkan, gol Wesley berawal dari keberhasilannya merebut bola dari Pierre Kalulu. Tanpa kehadiran Paulo Dybala dan Matthias Soule, Pisili mendapatkan kepercayaan lebih besar. Hal itu terlihat dari 3 kali starter dalam 4 laga terakhir Serie A. Sebelumnya, ia juga telah mencetak gol ke gawang Cremonese di Liga serta mencatatkan 2 gol di Liga Eropa saat menghadapi Stuttgart. Dari hampir ke Genoa, kini jadi andalan. Pada Januari lalu, Pisili nyaris bergabung dengan Genoa untuk bereni dengan Daniele De Rossi. Bahkan sempat dibahas skema pertukaran pemain. Namun transfer itu tak pernah terwujud. Ia bertahan di ibu kota, dan kini justru terlihat seperti rekrutan baru bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini. Menuju timnas, jika mampu menjaga konsistensi performanya, bukan tidak mungkin Pisili segera mendapat kesempatan memperkuat tim nasional Italia senior. Sumber, Goal Italia. Jadwal padat AS Roma, tapi sekuat cedera. Roma menyia-nyiakan peluang emas untuk memperlebar jarak dalam perebutan posisi 4 besar. Dalam laga kontra Juventus, tim asuhan Gian Piero Gasperini sempat unggul 3-1, namun gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas dengan skor akhir 3-3.
Alih-alih unggul 7 poin dari Bianconeri, Roma kini hanya memimpin 5 poin dan membuat persaingan menuju zona Liga Champions tetap terbuka. Jadwal berat sudah menunggu. Periode krusial langsung menanti, Giallorossi. Minggu depan, tandang ke Stadion Luigi Ferraris menghadapi Genoa. Setelah itu, leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan Bologna. Berikutnya, duel langsung perebutan tiket Liga Champions kontra Como di Stadion Sinigaglia. Lalu, leg kedua melawan Bologna di kompetisi Eropa. 20 hari penentuan bagi Roma. Rentetan pertandingan dalam 20 hari ke depan diprediksi akan sangat menentukan arah musim Roma, baik dalam perburuan tiket Liga Champions Serie A maupun perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Sumber, Goal Italia. Roma siap hadapi Genoa. Setelah hasil imbang yang terasa pahit melawan Juventus, AS Roma langsung bersiap menghadapi laga berikutnya dengan fokus penuh. Menurut laporan Il Tempo, Giallorossi diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang selama ini menjadi struktur utama permainan tim. Di posisi penjaga gawang, Mile Sevilar akan kembali dipercaya mengawal Mistar. 3 bek sejajar di lini pertahanan kemungkinan besar akan diisi oleh Gianluca Mancini, Evan Dika, dan Daniele Gilardi yang kembali ke susunan pemain utama. Untuk sektor sayap, Zeki Celik dan Devine Rens diproyeksikan mengisi peran sebagai bek sayap. Pemain asal Belanda tersebut akan menggantikan Wesley yang harus absen karena menjalani hukuman larangan bermain. Di lini tengah, duet Brian Cristante dan Manu Kone diharapkan mampu memberikan keseimbangan permainan, kekuatan fisik, serta distribusi bola yang efektif. Sementara itu, di belakang penyerang tunggal, Lorenzo Pellegrini akan didampingi oleh Nicolo Pisili yang tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir hingga berhasil merebut tempat utama. Keduanya akan bertugas mendukung satu-satunya penyerang di lini depan, Daniel Malen. Roma menargetkan kebangkitan dan 3 poin penuh untuk menjaga konsistensi di papan klasemen. Evaluasi dari laga sebelumnya menjadi modal penting agar tim tampil lebih solid, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit akhir. Dalam jadwal 3 laga tandang yakni ke Genoa, terus ke Bologna dan final ke Como. Semuanya dalam kurun waktu 20 hari, masa penentuan posisi perebutan tiket Liga Champions. Hasil bagus adalah semuanya meraih kemenangan, tapi diharapkan menang lawan Genoa. Dan imbang melawan Bologna dan Como.